Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut pembahasan, yaitu saya mengambil pembahasan tentang baiknya belajar dengan baik. Dari kesimpulan saya, ini penjelasan dari Bu Nurul. Saya ambilkan untuk saya jelaskan dan saya ambilkan materi, yaitu ada sebuah istilah atau perkataan yang telah ditemukan oleh Bu Nurul, yaitu perkataan itu, orang cerdas diperlakukan seperti orang yang bodoh, bukan tidak mungkin akan menjadi orang yang bodoh. Sedangkan orang yang bodoh diperlakukan hebat, bukan tidak mungkin bisa menjadi orang hebat. Ini perkataan Bu Nurul. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya orang-orang itu ketika dia diperlakukan apa yang terbiasa dia diperlakukan terhadap dia, itu bisa menjadi apa yang terjadi pada dia. Contohnya perkata-kataan ini bisa diambil dari sebuah eksperimen. Ada kisahnya, yaitu kisah tokoh psikologi. Dia mengeksperimen, nama tokohnya yaitu Bapak Rosenthal dan Bapak Jacobson ya. Jadi dua bapak psikolog ini mengeksperimen di sebuah sekolah, yaitu pada saat mengeksperimen ini Bapak Rosenthal dan Jacobson ini mengeksperimen sebuah sekolah dan mengatakan kepada pendidiknya, yaitu gurunya ya. Dia mengatakan bahwasannya dia mengatakan di sekolah tersebut ada anak yang potensial. Potensial itu apa? Potensial itu anak yang memiliki potensi, akan tetapi dia belum mencapainya. Itu yang disebut dengan potensial. Dan eksperimennya itu tentang IQ, intelektual kuantum. Jadi Bapak Rosenthal dan Jacobson melakukan penelitian tadi, mereka dengan sebuah penelitian yang mereka lakukan di sebuah sekolah, yang mana Bapak Rosenthal dan Jacobson mengatakan kepada salah satu guru bahwasannya ada sebagian anak yang potensial. Jadi kemudian selang beberapa hari adalah sesuatu yang direncanakan sama Bapak Rosenthal dan Jacobson dan juga guru tersebut. Sudah berbincang-bincang, sudah merencanakan ya. Dan setelah beberapa hari atau beberapa waktu silam, Bapak Jacobson dan Rosenthal ini kembali lagi ke sekolah tersebut. Dan ketika dicek, ternyata IQ anak yang potensial tadi bertambah, walaupun itu belum secara sempurna, kan tetapi sudah nampak perubahan pada anak yang potensial tersebut. Jadi yang dikerjakan atau yang diperlakukan kepada anak itu, dari perbincangan Bapak Rosenthal dan Jacobson dan juga guru tersebut, adalah dia memberikan kepada anak tersebut, beri tugas, semakin memberi tugas, dibiasakan untuk diberi tugas untuk mengerjakan tugas sesuai dengan potensi dia terlebih dahulu, sesuai dengan kemampuan dia. Potensi dia itu sampai mana, diberi dulu semampu dia segitu, kemudian makin bertambah sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan dia. Juga difasilitasi sesuai potensinya dia. Dan terbukti bahwasannya beberapa saat yang didatangi lagi sekolah itu kepada Bapak Rosenthal dan Jacobson, IQ anak itu bertambah walaupun sedikit. Akan tetapi bisa kita simpulkan bahwasannya anak yang potensial ini memang betul bisa kita rubah, walaupun butuh proses ya. Butuh proses itu ya, sedikit-sedikit kita ubah dia dengan cara membiasakan dia dengan
tugas-tugas, dengan tugas-tugas supaya dia terbiasa untuk memahami materi-materi yang diajari guru. Ini cerita ini juga menggambarkan ya. Saya pernah mendengar sebuah sharing dari seorang mahasiswi. Nah, ini saya pernah lihat gitu ya dari video. Bahwasannya dia mengatakan perhatikan apa yang kamu pikirkan, itu akan menjadi ucapan kita, dan perhatikan apa yang kita ucapkan, itu akan menjadi kelakuan kita, apa yang kita perbuat. Nah, dan perhatikan apa yang kita perbuat dalam sehari-hari itu akan menjadi karakter kita, dan perhatikan karakter kita itu akan menjadi masa depan kita dan juga takdir kita. Nah, jadi apa yang kita pikirkan saat ini itu bisa menjadi takdir kita. Bisa kita ambil contoh anak-anak yang menghafal Al-Quran. Jadi mindset mereka itu sudah dilatih dari awal itu untuk menghafal Al-Quran. Jadi setiap apa yang mereka pikirkan, yang mereka ucapkan, mereka biasakan, itu menjadi takdir kita. Dan alhamdulillah anak-anak yang memang di pikirannya itu menghafal Al-Quran dan seharian itu menghafal Al-Quran, alhamdulillah mereka bisa menjadi menghafal Al-Quran, atau bisa dibilang hafizul Al-Quran ya, karena mereka sudah di dalam mindset mereka itu Al-Quran ya. Itu selain cerita dari Bapak eksperimennya Bapak Rosenthal dan Jacobson. Nah, jadi cara seperti ini bisa dikenal dengan sebutan efek ramalan, self-fulfilling prophecy ya, itu bahasa Inggrisnya istilahnya. Kalau menurut saya lebih cenderung, karena dia ini cenderung prediksi ya, ramalan ini kalau menurut saya lebih cenderung prediksi ya. Jadi kan anak yang tadi itu nggak seluruhnya diambil dari sebagian besarnya saja, tetapi dari sebagian besar itu bisa membuktikan bahwasannya anak yang memang betul-betul potensial, yang potensinya belum sampai ke maksimal potensinya, itu bisa dirubah dengan cara eksperimennya Bapak siapa tadi kita lihat, Bapak Rosenthal dan Jacobson ya. Jadi efek ramalan itu artinya yaitu efek yang diberikan seperti gurunya tersebut, yaitu dengan cara membimbing anak dengan sesuai potensinya. Nah, jadi efek ramalan ini lebih aktifnya gurunya. Kenapa begitu? Karena efek yang diberikan seperti gurunya tersebut. Nah, jadi yang betul-betul memahami bagaimana cara mengubah anak potensial ini adalah gurunya tersebut. Itu dengan cara membimbing anak dengan sesuai potensinya. Dengan membimbingnya itu seperti yang saya katakan tadi, dengan membiasakan dia untuk mengerjakan tugas-tugas yang ringan dulu, yang semampunya dia dulu, baru ketika kita bisa mulai menambahkan tugas-tugas dengan sesuai pemahaman dia, mulai kita kasih tugas-tugas yang agak rumit, makin bertambah, itu bisa mengubah potensinya dia. Nah, jadi sesuai dari pengalaman saya juga ya, ada juga anak-anak pernah saya lihat ya, padahal anaknya ini dia pintar. Kalau dalam perihal menghafal itu tidak diragukan. Alhamdulillah dia penghafalannya kuat. Hafalan untuk mengingatannya itu kuat. Tapi alhasil ketika dia itu sering bermain dengan orang-orang ya, anak-anak yang sebaya dia, tetapi anak-anak yang diajak main ini suka main-main. Ketika di forum belajar ya, entah itu dia bisa menceritakan hal-hal yang lain, pokoknya dia diajak cerita gitu aja.
Seakan-akan dia memang udah terbiasa diperlakukan sama kawan dia itu untuk main-main. Jadi kualitas pengingatan dia itu bisa berkurang. Seperti kayak dia, contoh lah, bisa dibilang juga aslinya anaknya pinter, tapi karena diajak main-main aja, ya main-main juga lah dia terikut juga kan. Gitu. Ini juga tidak jauh dari dari istilah apa yang ditemukan, kata-kata yang ditemukan Bu Nurul tadi ya. Orang yang pintar bukan tidak mungkin bisa menjadi bodoh, tapi orang yang bodoh diperlakukan hebat bukan tidak mungkin dia bisa berubah menjadi hebat. Jadi tergantung anak tersebut ya. Tapi kalau masalah dia berkawan atau sama siapa, berkawan yang baik sama yang buruk, itu namanya anak kecil belum tahu. Namanya asik ya kan, asik, seru. Jadi dia nurut aja. Jadi kita sendiri, kita bersama sebagai namanya pendidik, walaupun nggak semuanya pendidik di suatu lembaga, yang namanya kita pasti akan menjadi pendidik minimal untuk anak kita sendiri, untuk masa depan kita, untuk anak kita sendiri. Kalau tidak, belum punya anak, untuk saudara atau adik kita, pasti kita ini namanya pendidik, terkhususnya laki-laki ya. Walaupun nggak hanya laki-laki, perempuan juga, tapi terlebih terkhususkan laki-laki, karena laki-laki kan tanggung jawabnya lebih besar. Dia kan akan jadi pemimpin keluarga. Jadi yang perlu kita apakan ini, bagaimana cara, seperti apa bisa kita contohkan juga tadi, seperti Bapak Rosenthal dan Jacobson itu juga bisa kita contoh untuk membimbing peserta didik kita, walaupun bisa. Jadi yang saya bilang tadi, itu bisa jadi untuk kita pakai gitu, gimana caranya untuk memperbaiki potensi atau adik kita atau anak kita di masa depan kita. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi karena saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat ya. Bermanfaatnya terkhususnya untuk saya, dan juga untuk para penonton atau teman-teman sekalian, bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk masa depan kita. Sebelumnya terima kasih.